Halo sahabat NLPer, selamat datang kembali di channel NLP TV, channel perubahan diri bersama saya RH Wiwoho. Ini adalah video kedua untuk topik Kecil Stres, Gede Juara. Dalam video sebelumnya, kita telah tahu dari mana para manusia super itu berasal, apa saja ciri khas mereka, dan sekilas sejarahnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita lebih jauh. Default wanita dan pria. Yang dimaksud default di sini adalah model yang dibawa dari masa lalunya akibat cara pengasuhan yang berbeda. Penggunaan default pria dan wanita tidak tergantung pada gender. Seorang pria belum tentu menggunakan default pria. Begitupun wanita. Ada pria yang beroperasi di default wanita, dan ada wanita yang defaultnya adalah pria. Malah ada yang berada di antaranya. Nyatanya, secara statistik, wanita cenderung beroperasi di default wanita, dan pria cenderung di default pria. Hal yang sama bervariasi berdasarkan topik atau konteks. Cara atau perilaku Anda di rumah, di tempat kerja, atau ketika sedang berlibur tentu tidak sama. Ketika Anda sedang stres, atau ketika sangat senang dan tenang, tentu juga berbeda. Kontekstualitas. Pada konteks-konteks tertentu, lebih baik jangan mengandalkan statistik, karena landasannya bukan jenis kelamin, namun sistem keyakinan atau OM yang mempengaruhi seseorang di saat itu. Begini penjelasannya. Default pria. Default pria adalah keyakinan terhadap metafora. Hidup itu seperti olahraga tim. Life is a team sport. Karena sistem keyakinannya ini, maka dalam pertandingan Anda bisa menang dan bisa juga kalah. Sekarang Anda kalah, tetapi masih ada pertandingan berikutnya, dan Anda bisa menang. Aturan dalam olahraga tim adalah berusaha dalam tanda kutip mengelabui. Dalam pertandingan sepak bola, para pemain mencoba mengecoh mata wasit. Mereka menyentuh bola dengan tangan. Dalam sepak bola, hal ini dilarang, berharap wasit tidak melihatnya. Di volleyball, Anda mencoba seakan-akan hendak melakukan smash, padahal cuma sedikit mendorongnya agar bola masuk ke daerah lawan tanpa bisa dikembalikan lagi ke lapangan Anda. Pendek kata, menipu tim lain amatlah dihargai. Dalam olahraga tim, setiap orang memiliki peran. Anda membutuhkan semua pemain untuk memainkan permainan sesuai peran masing-masing. Itulah sebabnya orang yang beroperasi di default pria tahu cara memanfaatkan kekuatan tim. Default wanita, metaforanya adalah hidup itu seperti ruang kelas di sekolah. Life is like a traditional classroom. Jadi, apa saja yang dibenarkan di kelas dan bagaimana cara kerjanya, aturan harus dipatuhi. Kecurangan akan dihukum. Kegagalan adalah sebuah aib, tetapi kerja keras akan dihargai. Jika Anda bekerja keras di sekolah, Anda akan lulus ujian dan naik ke kelas berikutnya. Di ruang kelas, bukan hanya hasil pembelajaran Anda yang dievaluasi. Sebagai pribadi pun Anda dievaluasi. Ini tentang siapa Anda, dan konsekuensinya pun nyata. Jadi, jika Anda berprestasi buruk, Anda adalah siswa yang buruk. Di kelas, Anda tidak bergantung pada tim. 100% Anda mengandalkan diri sendiri. Jadi, Anda tak butuh keterampilan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Itulah perbedaan utama antara model pria dan model wanita. Singkatnya, dalam model atau default pria, hidup ini adalah sebuah permainan. Anda harus menjalaninya seperti sebuah permainan. Karena itu, maka bisnis pun mesti dijalankan sebagai permainan.
maupun pada konteks-konteks yang lain. Dalam model wanita, ini bukan permainan, ini nyata. Apa yang Anda lakukan dan apa yang terjadi memiliki konsekuensi nyata. Jika Anda gagal dalam ujian, Anda tidak lulus. Kelemahan default wanita. 1. Karena yakin ini hal yang nyata dan bukan permainan atau pertandingan, mereka cenderung menghindari resiko-resiko yang tidak perlu. 2. Meyakini bahwa mereka dievaluasi sebagai pribadi, membuat mereka terjebak dalam perfeksionisme. Bagi mereka, setiap detail haruslah benar. 3. Karena hidup itu nyata, maka sangat penting untuk memiliki hubungan otentik. Kini ada mafhum jika ada yang mengatakan, saya tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak saya sukai. Ini beda dengan default pria. Dalam metafora olahraga tim, Anda butuh orang lain untuk bermain sebagai tim, entah suka atau tidak kepadanya. 4. Secara ekstrim, orang-orang yang beroperasi di default wanita kadang-kadang menjadi sangat tidak fleksibel. Jika dikritik, mereka cenderung gampang baper atau terbawa perasaan. 5. Orang yang beroperasi di default wanita juga lebih rentan dimanipulasi dan dieksploitasi. Ada 2 alasan untuk kedua hal itu. Pertama, mereka peduli pada orang lain. Jadi ketika seseorang meminta bantuan, mereka sulit menolak. Dan kedua, mereka sadar akan pekerjaan serta tanggung jawabnya. Kelebihan default wanita. 1. Modal wanita unggul dalam keaslian, merawat orang lain, mengikuti aturan, melakukan hal yang benar, dan berperilaku etis. 2. Dan yang lebih penting, model wanita cenderung menjalankan misi pribadinya, jauh melebihi dari sekedar memenangkan permainan atau mengalahkan pesaing. Contoh pesohor yang beroperasi dengan default wanita adalah 1. Steve Jobs. Dia orang yang agresif terhadap karyawannya. Dia menampilkan semua desain produknya bersifat pribadi. Dan dia juga dikenal karena sukses membumingkan elemen desain kecil yang orang lain mungkin menganggapnya tidak penting. 2. Oprah Winfrey. Dia sangat sukses sebagai pewawancara karena berhasil menciptakan hubungan otentik dengan semua narasumbernya. Winfrey mempedulikan mereka sebagai pribadi, bukan hanya sebagai subjek wawancara untuk menghibur penonton. Bahkan para penonton pun nyata baginya, yang ia ajak turut serta berinteraksi. Itulah contoh 2 tokoh yang sukses beroperasi dengan default wanita. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas secara lebih makro bagaimana default wanita mempengaruhi masyarakat. Mengapa wanita mengalahkan pria di sekolah namun kalah di tempat kerja? Seperti yang diuraikan oleh Dr. Lisa Damour di The New York Times pada 7 Februari 2019. Simak terus topik ini dan nantikan video lanjutannya. Terima kasih.